Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Kekuatan di jiwaku adalah bersamamu. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersamamu Bapa, ku lewati semua. Perkenanan-Mu ya teguhkan hatiku. Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Sungguh lembut Tuhan Yesus memanggil aku dan kau. Shalom, selamat pagi, selamat beribadah Bapak Ibu Saudara sekalian yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita mulai kebaktian Paskah ke-6 17 Mei 2020 dengan menyanyikan Hidup Jemaat 454, Indahnya Saat yang Teduh. Indahnya
kekal selama-lamanya. Amin. Amin, haleluya. Amin, haleluya. Terpuji namamu. Amin, haleluya. Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus beserta saudara sekalian. Serta saudara juga. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama memperhatikan sabda Tuhan untuk menjadi pembuka dalam ibadah kita di minggu hari ini, Minggu 17 Mei 2020. Amsal 17 ayat 17 berkata demikian. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Adalah satu hal yang sangat indah ketika kita bisa mewarnai relasi kebersamaan kita dengan dasar cinta kasih. Cinta kasih yang tentu bukan hanya menjadi pemanis bibir, tetapi cinta kasih yang menjiwai setiap ucapan-ucapan kita, menjiwai setiap sikap dan tindakan-tindakan kita hari lepas ke sehari. Mari bersama-sama kita merespon sabda Tuhan ini. Kita melihat sejauh mana keberadaan kita. Apakah kita sudah menjadikan kasih itu sebagai karakter dan kepribadian kita? Sekalipun diriku dapat berkata-kata. Sekalipun diriku dapat berkata-kata dengan semua bahasa, bahasa manusia dan bahasa malaikat ataupun yang lainnya. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, aku serupa gong yang menggema dan janang yang gemericik. Sekalipun diriku Memiliki karunia bernubuat, sekalipun diriku punya iman sempurna untuk pindahkan gunung, tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Sekalipun diriku membagikan semua harta yang kumiliki, bahkan aku serahkan tubuh jiwa ragaku, dibakar pun ku sudi. Tapi jika aku tak mempunyai kasih, tiada berguna lagi diriku, tiada berguna diriku. Dalam keteduhan hati, mari kita datang kepada Tuhan. Kita mencoba untuk kembali melihat apakah memang setiap kebaikan-kebaikan yang kita lakukan ada kasih di dalamnya, atau jangan-jangan semuanya itu hanyalah sebuah kemasan yang nampak indah untuk menyembunyikan keegoisan diri kita. Mari kita bersujud di hadapan Tuhan.
Kita mengaku segala kelemahan dan dosa-dosa kita. Kembali ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Betapa bersyukurnya kami ketika kami diciptakan dengan segala potensi-potensi baik yang kami miliki. Betapa bersyukurnya kami atas setiap kesempatan yang ada, kami boleh mengisi kehidupan kami dengan beragam kebaikan. Tetapi apakah sungguh apa yang nampak baik, apa yang nampak indah, apa yang terlihat dari setiap senyuman adalah cinta kasih di dalamnya? Tidak jarang, semuanya itu masih berpijak kepada keegoisan kami, supaya kami terlihat baik, supaya kami mendapatkan pujian dan sanjungan, supaya kami semakin memiliki banyak relasi demi kepentingan kami pribadi. Untuk itulah kami datang kepadamu, memohon belas pengasihan, memohon pengampunan Tuhan. Dan berangkat dari pengampunan itulah Tuhan memampukan kami untuk kami menjalani hari-hari yang baru dalam semangat penuh dengan cinta kasih. Demi Kristus kami berdoa. Amin. Kita aminkan doa pengakuan dosa kita. Kita datang di bawah salib Golgota untuk mendengar suara Tuhan yang membasuh dosa-dosa kita. Suaramu ku dengar memanggil diriku, supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Kau panggil diriku supaya ku kenal iman harapan yang teguh dan kasih-Mu kekal. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darah-Mu kudus sucikan diriku. Atas setiap pengakuan dosa yang telah kita ungkapkan di hadapan Tuhan, maka Ia pun memberikan satu berita anugerah yang baiklah kita terima dengan penuh sukacita. 1 Korintus 15 ayatnya yang ke-10 yang berkata demikian, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari bersama-sama kita ungkapkan semangat kehidupan kita yang baru. Biarlah kita menyerahkan segenap diri kita, segenap tubuh, jiwa, dan roh kita untuk Tuhan pakai bagi hormat dan kemuliaan nama-Nya. Mari kita bersama-sama ungkapkan pujian kesanggupan kehidupan kita yang baru. Bagi Yesus kuserahkan. Bye.
Jemaat sekalian, mari kita siapkan hati untuk membaca dan merenungkan sabda Tuhan. Kita mohon kiranya kuasa Roh Kudus menolong dan memampukan kita untuk memahami kehendak Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Tuhan yang senantiasa hadir dalam kehidupan kami, dalam setiap dinamika kehidupan yang ada yang kami jalani. Kami bersyukur dalam sepanjang ibadah ini Engkau terus menuntun dan menyertai kami. Kini sampailah kami pada sebuah kesempatan yang indah untuk kami semakin dekat dengan Tuhan melalui pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kiranya kuasa Roh Kudus terus mengurapi kami, urapi hati dan akal budi kami ya Tuhan, supaya kami yang berkata-kata, kami yang mendengar, bersama-sama kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan. Bahkan kami pun dimampukan untuk melakukannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari kita memperhatikan Injil Yohanes pasalnya yang ke-14 ayat 15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan 21, saya bacakan demikian. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Yang berbahagia adalah setiap kita yang menerima dan memeliharanya dalam laku kehidupan kita hari lepas hari. Haleluya. 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 Shalom. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, selalu kita semuanya berharap bahwa damai sejahtera Tuhan dinyatakan atas kita dalam setiap upaya-upaya yang kita lakukan, dalam setiap sapaan-sapaan yang kita bagikan. Selalu ada sebuah doa bahwa damai sejahtera Tuhan tersedia bagi setiap kita. Damai sejahtera yang terasa sangat berharga di tengah-tengah berbagai macam situasi-situasi baru yang kita hadapi. Situasi-situasi baru yang kadang tidak mudah kita beradaptasi dengannya. Biarlah melalui perjumpaan online ini pun kita tetap merasakan bahwa kita tidak pernah sendirian, tetapi kita bisa saling menopang satu dengan yang lain. Dalam keyakinan iman kita boleh saling mengasihi. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, maka dalam sebuah kesempatan yang indah ini kita bersama-sama kembali diajak untuk merenungkan sejauh mana aktivitas dan kehidupan kita bergereja, gitu ya. Barangkali karena kurang lebih hampir 2 bulan ini kita melakukan aktivitas dengan cara yang berbeda, maka ada baiknya kita melihat beberapa waktu yang lalu, begitu ya. Ketika kita bersama-sama hidup dalam sebuah gereja Kristen Indonesia, begitu ya.
Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, sejauh mana kita semua merasakan bahwa ini adalah sebuah komunitas iman, ini adalah komunitas orang-orang percaya yang sungguh berada dalam suasana yang guyup, berada dalam sebuah suasana yang rukun satu dengan yang lain. Bukankah ini menjadi sebuah harapan kita? Saya berorganisasi, saya bergereja, saya beraktivitas bersama-sama dalam sebuah semangat. Ayo dikerjakan bareng-bareng. Ayo kita menjalin suasana penuh dengan kebersamaan, suasana penuh dengan kerukunan. Sebuah gambaran yang sangat ideal tentang gereja sebagai sebuah komunitas orang beriman. Orang tidak berbicara tentang dirinya sendiri, orang tidak berbicara tentang kelompoknya sendiri atau golongannya sendiri, tetapi berbicara tentang ini komunitas kami. Ini semangat kami untuk saling menopang, saling mendukung, saling membangun satu dengan yang lain. Sungguh sebuah penghayatan yang sangat ideal, bukan? Tetapi mari kita juga mencoba untuk melihat secara nyata. Apakah hal yang demikian itu sudah terwujud? Apakah situasi yang demikian itu sudah dan masih kita rasakan sampai dengan saat ini? Ada baiknya kita melakukan kritik terhadap keberadaan diri kita, gitu ya. Karena kita sadar organisasi atau siapapun yang hendak bertumbuh dan berkembang, maka ia harus terbuka terhadap sebuah kritikan, bukan? Mari kita mencoba untuk bertanya pada diri kita masing-masing, apakah sejauh ini kita sudah menjadi sebuah gereja yang memang betul-betul damai, guyup rukun satu dengan yang lain? Atau jangan-jangan kita memang sudah mampu menjadi sebuah organisasi yang tertata dengan baik, sudah mampu membuat sederetan aturan-aturan yang begitu ketat, yang begitu kokoh. Tetapi apakah dengan aturan-aturan yang ada itu kemudian kita tetap bisa saling menyapa satu dengan yang lain? Atau justru kita membuat benteng-benteng yang kemudian menjadi jarak satu pribadi dengan pribadi yang lain semakin jauh? Yang kedua, ada orang yang mengatakan, wah bersyukur ya. Kenapa? Karena aktivitas di gereja sekarang semakin hari semakin banyak yang hadir, semakin hari semakin banyak yang melihat, semakin hari semakin banyak yang datang. Tapi pertanyaannya, apakah mereka yang melihat, mereka yang datang, mereka yang hadir, mereka sungguh-sungguh hadir untuk terlibat di dalamnya? Atau jangan-jangan hanya sebatas menjadi penonton, sehingga kemudian satu dengan yang lain tidak saling kenal, tidak saling sapa, apalagi saling menguatkan. Apalagi menjadi sebuah komunitas yang menggembirakan, yang mampu mewujudkan damai sejahtera. Jangan-jangan sudah sekian lama kita bergereja, tetapi tidak ada relasi yang konkret, relasi yang nyata di tengah-tengah kita. Jangan-jangan ketika sudah sekian lama kita bergereja, justru kemudian kasih itu menjadi hambar, kasih itu menjadi hilang begitu saja. Sama dengan ketika kita sering kali membicarakannya, sementara kita membicarakannya, dan sementara kemudian suara itu hilang, lenyap. Kasih hanya sebatas ungkapan, tetapi tidak mewujud di dalam kenyataan. Nah, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, mari kita mencoba untuk lebih jujur melihat keberadaan gereja kita atau melihat keberadaan semangat kita dalam menggereja, menghidupi komunitas orang percaya ini. Ada orang yang mengatakan bahwa gereja itu seperti kapal. Ia akan berlabuh, dia akan berangkat mengarungi sebuah samudera dan ia akan berlabuh sampai kepada sebuah tujuan dermaga-dermaga berikutnya dan dermaga yang terakhir. Ya betul, gereja itu seperti bahtera gitu ya. Tetapi kemudian ada orang yang mengatakan gereja seperti bahtera, gereja seperti kapal. Yang pertama mengatakan jangan-jangan seperti kapal pesiar. Setiap orang yang datang di dalamnya berharap untuk mendapatkan pelayanan yang baik, berharap untuk mendapatkan fasilitas yang super nyaman, berharap bahwa setiap momen-momen yang dilewati adalah momen-momen yang indah, yang mampu menghibur.
lalu menghadirkan sebuah kebahagiaan. Tentu kita selalu ingin mendapatkan semuanya itu, bukan? Tetapi ketika semuanya itu dalam upaya untuk saya ingin mendapatkan yang terbaik, kemudian orang hanya sebatas melihat apakah kebutuhan saya tercukupi dan terlayani dengan baik. Kalau orang naik kapal pesiar, mereka mengatakan, ya, saya layak untuk mendapatkan itu. Kenapa? Karena saya sudah membayarkannya. Gitu ya. Yang kedua, Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, orang mengatakan bahwa kapal itu adalah kapal perang, di mana orang-orang yang ada di dalamnya, mereka berada dalam sebuah situasi selalu siap siaga. Orang-orang yang ada di dalamnya berada di dalam sebuah sikap taat dan tunduk kepada komandannya. Setiap orang memainkan tugas dan tanggung jawabnya, masing-masing pribadi bisa saling menjaga dan saling menopang. Bahkan ketika ada yang terluka, ketika ada yang terhilang, ada hati yang mau berbagi dan mencari. Ada sebuah semangat bukan untuk dilayani, tetapi semangat untuk melayani. Bukan semangat melihat diri sendiri, tetapi melihat orang lain. Di manakah keberadaan kita sebagai gereja sekarang? Kapal pesiar, mencari kenyamanan, mencari keindahan, mencari kebahagiaan untuk diri sendiri, atau menjadi kapal perang yang selalu siap siaga mewujud nyatakan setiap komitmen dan tugas panggilan kita. Tentu kita berharap bahwa keberadaan gereja kita itu ya ibarat kapal perang tadi, gitu ya. Selalu siap siaga, selalu siap menopang, selalu siap mencari yang terhilang. Ada sebuah semangat saling menopang, saling melayani satu dengan yang lain. Tetapi kemudian yang menjadi perenungan dan pertanyaan bagi kita adalah, kalau kita mengharapkan situasi yang demikian, mengharapkan kehidupan bergereja yang siap dengan tugas dan panggilannya, maka kita diajak untuk kembali melihat sejauh mana kita mampu mewujud nyatakannya, sejauh mana kita siap untuk bersama-sama mencapainya dalam semangat kehadiran kita setiap saat. Maka hari ini bacaan kita ini luar biasa ketika kita kembali diajak untuk membaca Yohanes pasalnya yang ke-14, ayatnya yang ke-15 sampai dengan ayatnya yang ke-21. Ada dua hal yang cukup menarik bagi kita, yang bisa kita jadikan pijakan, yang bisa kita jadikan panduan untuk menjadi gereja yang menikmati, yang mewujud nyatakan kasih dan relasi yang agung di tengah-tengah kehidupan masyarakat dan sesama. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, gereja adalah kasih dan relasi yang nyata bagi sesama. Itulah tema kita hari ini. Oleh karena itu, poin pertama yang menjadi perhatian kita adalah, mari kita bersama-sama melihat ayatnya yang ke-15. Di sana dikatakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Di dalam satu perikop yang sama, ayat ini ditegaskan lagi pada ayatnya yang ke-21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Bahkan diulang lagi pada ayatnya yang ke-23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firmanku. Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, ini berarti bahwa kasih menjadi hal yang ditekankan, kasih menjadi hal yang sangat penting, yang harus menjadi perhatian kita bersama. Kasih yang nampak di dalam relasi antara manusia dengan Allah. Kasih yang menjadi dasar dan pijakan untuk membangun sebuah komunitas antara satu pribadi dengan pribadi yang lain. Di situ diungkapkan tadi dengan jelas, barang siapa yang mengasihi aku, dia akan menuruti, dia akan memegang dan melakukan apa yang menjadi perintahku. Jadi ada sebuah dasar yang sangat jelas, kasih di dalamnya, bukan yang lain.
Di dalam kasih itulah kemudian orang bersedia untuk melihat bahwa saya sudah selesai dengan diri saya sudah selesai dengan pribadi saya, dan saya siap untuk membagikan diri saya ini bagi orang lain. Kalau kita mengacu pada ayat 15, 21, dan 23, berarti saya ini sudah siap untuk memberikan hidup saya, diri saya kepada Tuhan. Makanya gereja mesti ingat bahwa urusan utama gereja di dalam kehidupan aktivitas keseharian itu adalah bagaimana gereja mencoba untuk mewujudkan relasinya dengan Allah. Bagaimana gereja bisa menjadi jembatan supaya umat dapat berbakti kepada Allah, umat bisa beribadah kepada Allah dengan segala ketulusan dan motivasi yang baik di hadapan Tuhan. Tetapi sekaligus cinta kasih ini mendasari relasi kita dengan yang lain, mendasari setiap tindakan-tindakan kita dengan yang lain. Relasi cinta kasih dalam sebuah bahasa yang sangat sederhana. Orang mengatakan sebelum bisa memuji jangan mencela atau mengejek. Artinya kita tidak usah berjuang terlalu berat, yang penting sebelum kita bisa memuji seseorang, ya tidak usah mencela. Atau dalam bahasa yang lain, sebelum kita bisa memeluk, ya jangan memukul. Diam saja, itu sudah cukup membantu. Tetapi kemudian di dalam tahapan yang lebih berat atau yang lebih dalam lagi, kasih itu berarti berbicara tentang saya memberikan apa yang saya miliki. Mungkin sehari saya bisa makan 3 porsi makanan. Dalam kerelaan saya ya sudah, saya 2 porsi, kamu 1 porsi. Enggak terlalu rugi begitu kan? Bahkan di dalam tataran yang lebih dalam lagi, cinta kasih itu betul-betul memberikan apa yang dia miliki. 3 porsi tak serahkan untuk mereka semua. Sementara saya harus berpuasa, menahan apa yang menjadi kebutuhan dasar saya. Nah, itulah cinta kasih. Mari kita bertanya kembali, di dalam kehidupan kita bergereja, apakah kasih itu masih nyata? Terus kemudian yang kedua, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam ayatnya yang ke-16, kita akan memperhatikan ada satu penekanan yang bisa menjadi dasar di dalam dogma kita bergereja, berbicara tentang Allah Trinitas. Di dalam ayatnya yang ke-16, di situ dikatakan, Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Satu ayat, tetapi di situ terungkap adanya Allah Trinitas atau Allah Tritunggal yang kita kenal. Yesus berdoa kepada Bapa di surga supaya ia mengirimkan penolong yang lain, penolong dari hakikat yang sama, penolong untuk hadir dan menyertai, yaitu roh kebenaran. Nah, ayat ini mau mengatakan kepada kita ada sebuah relasi yang sangat akrab, relasi yang sangat dekat antara Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Relasi yang terjadi begitu kuat, kenapa? Karena ingin melanjutkan sebuah karya yang baik, menopang manusia, menyertai manusia sampai selama-lamanya. Relasi yang begitu akrab dan dekat, sehingga ketika kita mengenal Kristus, maka kita sama dengan mengenal Bapa. Mengenal lewat karya-karyanya, mengenal lewat rancangan-rancangannya dalam kehidupan manusia hari demi hari. Relasi yang begitu akrab dan begitu dekat, supaya apa yang menjadi rencana-rencana Allah itu bisa terwujud di dalam kehidupan kita, umat manusia. Nah, Bapak Ibu dan saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, Allah Trinitas yang senantiasa terus hadir dan berkarya bagi umatnya. Itulah yang diungkapkan di dalam ayatnya yang ke-16 bagian B, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Ayatnya yang ke-17b juga demikian, dikatakan sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Penolong yang lain, Roh Kudus, Roh kebenaran, hadir dalam kehidupan kita, bahkan mau tinggal dan berdiam di dalam setiap pribadi-pribadi kita.
Dan bukankah ini adalah sebuah kasih karunia yang luar biasa, yang memungkinkan kita untuk berkarya dengan lebih lagi. Berkarya untuk apa? Yang pertama, berkarya untuk kita bangkit, menjauhkan diri dari keputusasaan, menjauhkan diri dari sebuah sikap pasrah, tetapi pasrah yang negatif, pasrah nyerah tadi itu, menjadi pribadi yang bangkit, optimis melihat situasi ke depan. Bahkan di dalam semangat yang sama dengan pertolongan kuasa Roh Kudus, kita pun turut membangkitkan orang lain yang sedang berada di dalam pergumulan-pergumulan yang ada. Dengan kata lain, dengan kuasa Roh Kudus yang Tuhan janjikan, yang Tuhan sediakan bagi setiap kita, kita tetap mampu memiliki sebuah relasi yang dekat, relasi yang akrab dengan Allah, tetapi juga kita mampu membangun sebuah relasi yang baik satu dengan yang lain di dalam komunitas kita bergereja. Mari kita merenung, mari kita bertanya, sejauh mana kita sudah menjadi gereja, sejauh mana kita sudah menggereja. Apakah kita masih menemukan semangat cinta kasih di dalamnya? Kita bersyukur selalu ada kesempatan untuk kita berbagi satu dengan yang lain. Layaknya satu gerakan yang baru saja dimulai begitu ya. Di gereja kita di GKI Bojonegoro ada yang namanya rungkat. Bukan berungkat ya. Kalau pohon yang roboh itu apa namanya? Ya apa namanya? Rungkat atau berungkat gitu ya. Tapi ini rungkat itu warung berkat gitu ya. Nah, ini artinya ada sebuah upaya untuk memfasilitasi ada jemaat yang punya potensi untuk memasak, dengan memperhatikan kualitas masakan yang terbaik, cita rasa yang baik, higienis. Sementara juga ada jemaat yang membutuhkan makanan sesuai dengan apa yang diharapkan begitu ya. Nah, lalu adalah sebuah jembatan untuk menghubungkan semuanya itu. Ada semangat untuk bertolong-tolongan di dalamnya, ada semangat untuk berbagi kasih di dalamnya. Dan bukankah ini adalah satu hal yang indah, yang layak untuk kita jaga? Situasi-situasi yang baru, bahkan situasi-situasi yang sulit sekalipun, sebenarnya bisa kita siasati dan bisa kita sikapi dengan baik ketika ada cinta kasih di dalamnya. Mari kita kembangkan itu. Dan lalu yang kemudian yang kedua, kita juga bertanya apakah sejauh ini kita sudah memiliki relasi yang akrab, yang dekat satu dengan yang lain. Bukan hanya sekedar mengucapkan selamat ulang tahun. Bahkan kadang kita tidak tahu yang ulang tahun siapa, pokoknya copy paste langsung di-share ulang begitu ya. Kadang nggak sadar mestinya harus diedit nama-namanya, pokoknya langsung saja begitu ya. Kelihatannya rame, kelihatannya semarak, semuanya copy paste, sepertinya memberikan ucapan selamat. Tetapi besoknya ketika ditanya, sing ulang tahun sopo sih? Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, relasi yang dekat, relasi yang akrab dalam kesediaan kita untuk saling menyapa, saling mengingat, bahkan saling mendoakan. Dan relasi yang akrab dan dekat yang bisa kita wujudkan di dalam kehidupan kita bersama-sama dengan Allah. Itulah yang dapat kita lihat dan itulah yang kita bisa hayati. Saya yakin gereja sebagai sebuah bahtera tidak akan terhenti pada saat ini dan di sini. Tetapi gereja sebagai bahtera akan terus berlayar menuju kepada pelabuhan yang abadi. Oleh karena itu mari kita kembali menghidupkan cinta kasih di dalamnya dan mari kita membangun relasi yang akrab, yang kuat bersama-sama. Saat hening bagi kita. Tuhan memberkati. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan gereja Tuhan di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan kembali pengakuan iman kita sebagaimana pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa.
dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan. Bersama-sama kita akan menaikkan doa-doa syafaat kita. Mari kita berdoa. Tuhan, ajar kami untuk selalu bersyukur bahwa kami boleh menghidupi sebuah komunitas orang beriman sebagai gereja. Kami bersyukur untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Mampukan kami untuk kembali menemukan kasih yang bisa menjadi dasar dari setiap derap langkah pelayanan kami bersama-sama, di dalam kami bersekutu, bersaksi maupun melayani. Dan juga mampukan kami untuk senantiasa boleh menjaga dan mengembangkan relasi yang baik, relasi yang dekat dan hangat, relasi di mana kami boleh saling menopang, saling menguatkan satu dengan yang lain, supaya sebagai gereja kami dapat terus berlayar layaknya bahtera menuju pelabuhan yang abadi. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Pada saat ini kami juga mengingat rekan-rekan kami yang sakit dan lemah tubuh. Tuhan melawat mereka dan menopang mereka dimanapun mereka berada. Tuhan hadir untuk memberikan kekuatan. Bahkan Tuhan menjamah dengan kuasa Tuhan. Ketika Tuhan berkenan, maka kesembuhan adalah satu hal yang berada dalam genggaman mereka. Kami juga berdoa saat ini untuk aktivitas gerejawi kami, dalam setiap upaya gereja untuk terus saling menyapa satu dengan yang lain, dalam setiap rancangan kegiatan-kegiatan yang ada, baik itu untuk intern jemaat maupun untuk aktivitas kami melayani keluar. Tuhan ikut ambil bagian di dalamnya. Tuhan terus menolong kami, supaya apa yang kami kerjakan selaras dengan kehendak Tuhan. Kami berdoa untuk anak-anak kami dalam studi mereka. Tuhan melawat mereka, Tuhan mengingatkan mereka untuk terus boleh memberdayakan diri dengan baik. Mereka boleh menyelesaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kami juga berdoa untuk setiap keluarga-keluarga yang saat ini sedang bergumul karena situasi ekonomi yang begitu mudah berubah. Tuhan, biarlah Engkau tetap menjadi harapan kami, karena Engkaulah yang empunya kami, yang akan mencukupi kebutuhan kami hari lepas ke sehari. Engkau menolong situasi yang terjadi di tengah-tengah masyarakat kami. Rekan-rekan kami yang menjalankan ibadah puasa, Tuhan memberkati mereka. Dan rekan-rekan kami yang saat ini juga sedang berjuang untuk menghadapi pandemi corona, biarlah kami boleh saling membantu satu dengan yang lain. Kami yang harus keluar rumah, kami boleh mengikuti setiap protokol kesehatan yang ada. Sementara kami yang tetap berada di rumah, kami boleh bekerja, kami boleh beribadah, kami boleh tetap tinggal di dalam rumah kami masing-masing, supaya persebaran dan perluasan virus ini boleh segera diakhiri. Terima kasih ya Bapak, Engkau memberkati relawan, tenaga medis, aparat yang saat ini terus bahu-membahu menegakkan himbauan yang ada. Tuhan menjaga dan melindungi mereka. Terima kasih ya Bapak, inilah doa dan harapan kami. Kami sempurnakan dengan doa Bapa kami yang telah Engkau ajarkan. Demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya. Ampuni salah kami, seperti kami ampuni yang bersalah pada kami.
Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Saat ini kita masuk dalam pelayanan persembahan. Kita nyatakan syukur kita atas pemeliharaan Tuhan atas hidup kita. Tapi sebelum ini saya akan membacakan nas persembahan dari Mazmur 107 ayat 21 dan 22. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Mari kita sambut persembahan kita dengan menyanyikan KJ Kidung Jemaat 403, Hujan Berkat Kan Tercurah. Hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari surga dan diberi penepuk. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, kini kami berseru. Bila dengan limbah ruah, agar genap sabda-Mu. Hujan berkat-Mu itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Mari kita bersama-sama berdoa untuk persembahan yang sudah kita persembahkan di hadirat Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Allah yang Maha Pemurah, pemeliharaanmu senantiasa nyata atas kami. Ajar kami untuk bersyukur dengan sepenuh hati. Untuk itu sudilah kiranya Engkau menerima persembahan kami, demi Kristus sumber kehidupan kami. Amin. Jemaat sekalian yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita melanjutkan ibadah kita dalam sebuah semangat pengutusan. Mewartakan berita sukacita, mewartakan berita tentang kebenaran dan kasih kepada dunia yang membutuhkan kasih Tuhan. Kita harus membawa berita. Mari kita naikkan pujian ini dengan sukacita.
Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap, dan damai yang menetap. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Kita harus membawa berita Allah itu kasih belas, diberikan putra tunggalnya supaya kita lepas, supaya kita lepas. Karena gelap jadi remang pagi, dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah, rahmani dan cemerlang. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan pulanglah dengan penuh damai sejahtera, serta berkomitmenlah untuk menjadi saksinya dimanapun saudara masing-masing berada, dan terimalah berkat Tuhan. Kasih Tuhan mengiringimu, dan sayapnya melindungimu. Tangan Tuhan megang di dalam hidupmu. Majulah dalam terang kasih-Nya. Haleluya, 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 amin. Di setiap kata dan karyamu, haleluya, amin. Jemaat sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, demikian akhir daripada ibadah kita. Selamat melanjutkan aktivitas kehidupan. Mari bersama-sama kita tetap saling jaga diri, saling jaga satu dengan yang lain, dan kita selalu boleh mengharapkan sebuah damai sejahtera oleh karena Tuhan menolong dan memampukan kita semua melewati situasi yang berbeda sampai dengan saat ini. Tuhan memberkati.